Kami bersyukur setiap pujian dan penyembahan kami menjadi satu korban dan berkenan di hadapan hadirat Kau. Dan Kau memberkati setiap kami, mengurangi setiap kami di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami minta kuasa darah anak domba, darah Yesus Masih membasuh area ini, membasuh tempat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Masih. Amin. Saya persilakan dulu, puji Tuhan, Tuhan Yesus Masih memberkati. Dan kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat ke-50, mulai dari ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-53. Saya undang saudara untuk kita berdiri dan saya akan baca yang benar. Saudara baca yang ganjil, Lukas pasal 24 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-53. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang menjadi Bapakku, tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diberkati dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesua membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sudah memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan berangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus Masih memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau minggu yang lalu kita berbicara SRK, apa itu SRK? Mungkin saudara sudah lupa loh. Surga, Roh Kudus, kedatangan Tuhan. Oh, jadi gampang saja. Jadi itu juga jadi kalau saudara bicara surga, Roh Kudus dan kata saudara sudah bisa khotbah. Kalau berapa minggu yang lalu kita pasca itu kita berbicara tentang SPI. Apa SPI? Sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Gampang kok kan? Seperti itu. Saudara bisa khotbah. Oh, sekarang ini kita berbicara, saudara bisa lihat ya di dalam firman ini. Kabelnya dinaikkan ke atas. Kayak kemarin Bapak ikat begitu dia ke atas. Nanti pakai ini saja, pakai tiang ditaruh di belakang sama-sama. Kalau sekarang ini kita berbicara BAT. Apa itu BAT? Beritakan Injil, angkat tangan, Tuhan memberkati. Gampang kok. Jadi, apa itu BAT? Bukan tembakau ya, BAT. BAT itu kan tembakonya orang Inggris, British, apa itu kan gitu. Pokoknya tobacco belakangnya itu. Jadi
itu kita berbicara tentang beritakan Injil. Kemudian yang kedua, Tuhan itu angkat tangan. Dan yang ketiga, Tuhan itu memberkati. Gampang dong. Jadi saudara juga sudah bisa khotbah itu dengan BAT. Apa itu BAT? Jadi kita bisa deklarasikan, saya SPI, ya. Saya mau sangkal diri dan saya mau pikul salib. Saya mau menderita bersama dengan Kristus. Saya mau ikut Yesus, ikut Yeswa, menjadi muridnya. Itu kan sudah deklarasi kan? Seperti itu. Saya cuma kasih tahu saja. Jadi BAT ini adalah beritakan Injil, angkat. Tuhan itu mengangkat tangan. Lalu yang ketiga, Tuhan itu memberkati. Nah saudara, di dalam memberitakan Injil ini memang orang harus berani. Di sini dilihat di dalam ayatnya itu katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Saudara, dan dia bangkit dari antara orang pada hari yang ketiga. Saudara, kalau kita memberitakan Injil jangan lupa bahwa puncaknya itu adalah di mana Tuhan Yesus itu mati dan bangkit dari antara orang mati. Lalu dia naik ke surga. Jangan lupa itu harus saudara beritakan. Mengapa dia ke surga? Ya, surga kan sudah jelas kemarin dijelaskan bahwa dia menyediakan tempat bagi kita. Supaya di mana Tuhan itu berada, kita ada di sana. Dan dia di surga itu duduk di sebelah kanan daripada Bapa Yahweh, Bapa Yahweh. Ya. Seperti itu. Nah, untuk apa? Untuk berdoa buat saudara dan saya. Jadi kalau saudara tidak berdoa, Tuhan Yesus berdoa buat saudara. Yesus Al-Masih berdoa buat saudara dan saya. Ya, karena ada orang-orang baru. Ya, jadi nama asli daripada Tuhan kita itu adalah Yeshua HaMashiach. Saudara panggil nama Yesus tidak salah, tapi saudara harus tahu nama asli. Ya, namanya adalah Yeshua HaMashiach. Sekalipun banyak pendeta menentang hal ini, dia pendeta itu belum pergi ke Yerusalem, belum pergi ke Israel. Kalau dia sudah pergi ke Israel, dia tahu, karena akan dijelaskan. Jadi waktu Yeshua itu lahir, waktu Yesus itu lahir, namanya bukan Yesus, namanya adalah Yehosua atau Yeshua HaMashiach. Artinya adalah dia juru selamat. Seperti itu. Nah saudara, karena ke ayatnya hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Kota Daud itu kota apa? Bethlehem. Bethlehem di mana? Bethlehem itu sekarang ada di wilayah orang Filistin di negara Palestina. Seperti itu. Nah, jadi saudara harus tahu hal ini. Nah, memberitakan Injil ini di mana Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk mengampuni saudara. Untuk apa? Ya, untuk menebus dan membayar dosa saudara, mengampuni semua dosa. Kita diampuni. Nah, makanya ayatnya di dalam 47 dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan, pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Jadi saudara harus disampaikan. Ya sekalipun kita berdoa dengan menari, ya, menari itu dilakukan. Itu satu tindakan profetik. Nanti saudara tanya lagi, pendeta profetik itu apa? Itu makanan apa itu?
Saudara, tindakan profetik itu adalah tindakan nubuatan. Karena profet itu nabi. Kalau profetik itu nabi melakukan pernubuatan. Jadi kalau kita menari dengan satu tindakan profetik, berarti kita melakukan tindakan nubuatan. Nah, profetiknya menari itu dalam bentuk bagaimana? Memutarbalikkan keadaan. Dari yang kotor menjadi bersih, dari yang najis menjadi tidak najis, yang cemar menjadi kudus, gitu. Seperti itu. Dari yang salah menjadi tidak salah, menjadi benar. Itu namanya kuasa memutarbalikkan keadaan. Itu terjadi kalau kita melakukannya. Di Puri Susan itu ada Esther, di luar itu ada Mordekai. Ada kelompok orang yang berusaha untuk membinasakan semua orang Israel. Tetapi kuasa memutarbalikkan keadaan itu terjadi. Pada saat Esther yang sudah dipersiapkan memakai pakaian lalu didandani dan dia muncul, tiba-tiba raja itu keluar dan mengulurkan tongkatnya. Jadi di sana ada anugerah. Jadi kuasa memutarbalikkan keadaan itu terjadi karena ada anugerah. Ya toh? Yang kedua, itu ada perkenanan. Jadi ada anugerah atau kasih karunia. Dan yang kedua itu ada perkenanan daripada Tuhan. Perkenanan daripada Tuhan inilah yang membuat akhirnya diputar. Terjadi pemutarbalikkan keadaan. Nah, di biak ini butuh kuasa untuk memutarbalikkan keadaan. Siapa yang mengerjakan? Saudara harus berdoa. Saudara harus melakukan tindakan profetik. Sekalipun orang mengolok kita, orang ini mengolok kita, di luar sana orang mengolok kita. Kita itu diolok-olok. Tidak apa-apa, itu anggap aja anjing menggonggong, kamulah tetap jalan. Tidak ada masalah. Toh mereka juga tidak bikin apa-apa kok, berdoa juga tidak. Toh, kalau yang diberkati, kita berdoa supaya mereka tidak diberkati, kita yang diberkati. Katakan apa yang kamu kabur itu kan kamu tuai. Kan begitu. Seperti itu. Jadi saudaraku, memberitakan Injil itu adalah sebenarnya wajib buat kita, buat setiap saudara. Ini sekarang sudah enak ya, kamu pimpin pujian, kamu jadi singer, sudah ada layar televisi, ini sama dengan televisi. Ya. Jadi tidak usah kau pasang kertas di sini, baris. Saya bilang wah ini kertas banyak sekali. Jadi saudara, inilah yang Tuhan mau. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang jadi masalah di dalam memberitakan Injil ini, firman ini berkata begini, kamu adalah saksi. Saksi itu berarti kamu lihat, kamu rasakan. Oh, jadi saksi. Tetapi kan seringkali kan kita tidak mau jadi saksi, itu tidak mau. Jadi satu peristiwa yang engkau lihat dan engkau sendiri merasakan, itu kamu saksinya. Satu peristiwa di mana engkau ada
dan engkau menjadi pelakunya, itu engkau juga menjadi saksinya. Seperti itu. Persoalannya adalah begini, di luar sana tidak bisa ya. Di bawahnya lagi. Ya. Ini yang jadi persoalan. Mungkin saudara akan bertanya, pendeta ini bicara apa lagi nih? Apologet. Aduh, Apollo itu kue toh, Apollo itu kan yang biasa dimakan itu kue Apollo atau apa. Ini bukan kue. Apologet ini adalah salah satu ilmu atau di sini disebut teologi yang membahas pembelaan iman Kristen, khususnya dalam konteks menjawab pertanyaan kritik bahkan yang menentang percaya kita kepada Tuhan. Nah, saudara berani nggak counter itu melawan, menentang? Kalau ada orang bilang begini, minyak ura kayu sesat, perjalanan kudus itu sesat, saudara berani melawan nggak? Atau saudara bilang, oh, kamu adalah saksi dari semuanya itu, saksi. Kalau saksi itu harus bicara, bisa mengerti? Kalau langsung bilang pendeta kok salah. Ayatnya bunyinya begini, Markus 6 ayat 12 dan 13. Tuhan Yesus, Yeshua HaMashiach, lihat. Di kamu punya Alkitab, Markus 6 ayat 12 dan 13. Tuhan Yeshua HaMashiach itu memerintahkan murid-muridnya untuk pergi dan memberitakan Injil, dan orang harus bertobat. Mereka mengoles dengan minyak orang-orang yang sakit, dan setan, orang-orang sakit itu disembuhkan. Di situ dikatakan, dan setan-setan pun diusir. Pendeta dia akan kaget, yang betul itu. Pendeta baca, saya dulu pernah dengan pendeta Yulian Susapren Bolo almarhum, saya pernah begitu. Dan dia bilang, iya ya, ada ya. Tapi saya waktu itu berbicara tentang Bapak Yahweh. Dan dia berkata, ternyata di Alkitab ini ada ya. Dia langsung diam, tidak pernah bicara sama sekali, tidak pernah. Dan memang nama daripada Bapak kita itu YHWH, Yod-He-Wo-He. Supaya nama itu hidup, maka ditambah A, yaitu Adonai, ditambah E, yaitu Elohim. Adonai sama, artinya juga Tuhan. Elohim artinya juga Tuhan sama. Tapi ini Tuhan yang besar semua. Kalau huruf kecil kan Tuhan itu kan mungkin ilah ya, seperti itu. Nah, saudara, seperti itu. Dan inilah yang terjadi. Saudara berani berikan pertanggungjawaban. Lalu Yakobus pasal 5 ayat 14 dan 15 itu berbicara tentang minyak. Itu belum dalam perjanjian lama, belum. Kita harus bicara di situ. Pendeta salah, langsung bilang begini saja. Atau bilang Bapak salah. Ini loh ayatnya. Saya pikir pasti orang itu dia akan kaget setengah mati. Dan inilah bentuk apologetika. Bentuk di mana kita itu mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan orang-orang yang skeptis, orang-orang yang apatis, orang-orang yang ateis, seperti itu.
sekarang kita lihat. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15 dan 16. Tolong Pak Bobi baca 1 Petrus pasal 3 ayat 15 dan 16. Kita lihat. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita memang harus berani. Dan saudara harus mengerti hal ini. Karena memang ini bilang loh, kamu, saya adalah saksi. Saksi. Lalu kalau orang bilang begini, kamu cuma oh, kamu nanti dilimpas, ditindas, kamu nanti diinjak. Tahu nggak? Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 16. Tetapi kuduskanlah Kristus. Kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab. Bapak bacanya jangan begitu Pak, orang nanti bingung. Bapak potongnya harus Bapak baca itu yang pelan. Ya, jangan langsung tidak ada titik koma kayak kita ngerabas hutang, jangan. Ya, Bapak ulang lagi ulang. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Ya. Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu. Ya, siap sedialah untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tentang pengharapan yang ada padamu di dalam Tetapi haruslah dengan Kristus. lemah lembut dan hormat. Tetapi harusnya lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni. Dengan hati nurani yang murni. Supaya mereka yang memfitnah kamu. Karena hidupmu yang saleh. Dalam Kristus. Menjadi malu. Karena fitnahan mereka itu. Amin. Jadi saudara, jangan diam. Lalu tetanggamu sebelah, yang mati itu bukan Yesus, yang mati itu bukan Yesua. Yang mati itu, yang digantung di salib itu Yudas Iskariot. Lalu saudara berarti tidak berani jawab. Saya harus bilang tidak, itu salah. Harus bilang yang itu. Itu salah. Kalau saya langsung bilang saya potong, itu salah. Yang mati itu adalah benar-benar Yesus. Digantung di atas kayu. Dia mungkin akan tanya, dari mana Bapak tahu ini? Kita kasih tahu dulu ayatnya dulu, lalu kita cerita. Buka internet, lihat Cornelius Tacitus itu menceritakan orang yang hidup di masa itu. Kemudian Flavius Josephus, pendeta apa? Tapi saya tak hafal. Iya, karena kamu cuma maunya dengar saja. Kau tidak mau untuk jadi saksi. Kamu adalah saksi. Saya bilang saya ini adalah saksi Kristus. Kau harus jawab. Jangan diam. Minta maaf kayak Imam kemarin diteror juga. Dia tidak berani jawab. Dia cuma jawab Wahyu pasal 6 ayat 6 saja. Aduh, Imam sebenarnya kesempatan kamu teror balik dia. Begitu. Teror balik dia. Makanya orang kalau bicara dengan saya kan tidak berani. Dia diam. Tapi ya dengan anak-anak yang lain tidak ngomong. Mempertanggungjawabkan kepada siapa saja, siap sedia menjadi saksi Tuhan. Kamu adalah saksi. Jadi tidak main-main. Ini kita mempertahankan kerajaan surga di bumi, mempertahankan iman kita di bumi. Ini kita mempertahankan kebenaran yang kita percayai di dalam Yeshua Masiah, dalam Yesus Kristus. Kan begitu. Minyak urapan itu ada juga di dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 dan 15. Di sana dikatakan, jikalau ada seorang di antara kamu yang sakit,
baiklah ia memanggil penatua jemaat dan mendoakan orang yang sakit itu, serta mengolesnya dengan minyak di dalam nama Tuhan. Tuhan siapa? Yesus Kristus. Tuhan siapa? Yeshua HaMasyiah. Doa yang lahir dari iman akan membangunkan orang yang sakit itu, dan jikalau ia telah berbuat dosa, dosanya diampuni. Kamu baca nanti kan persis seperti saya ngomong ayat ini sama. Nah makanya saudara itu harus hafal Alkitab. Jangan begini dulu. Aduh, ayatnya ada di mana? Kok ditertawai orang? Garuk-garuk kepala dulu. Aduh, pendeta boleh, saya kita nggak bisa. Itu persoalan. Toh? Jadi saudara mengadakan satu pembelaan khusus dalam konteks menjawab pertanyaan, ya, kritik, bahkan yang menentang iman. Seperti itu. Nah ini yang perlu saudara pahami dan mengerti. Kita punya penolong, yaitu Roh Kudus. Kita punya guru, yaitu Roh Kudus, yang akan memimpin kita untuk mengetahui seluruh kebenaran, yang akan mengingatkan kita akan firman yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca. Oleh sebab itu Tuhan bilang kamu adalah saksi dari semua. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kisah pasal 1 ayat yang ke-8. Dan kamu akan menjadi saksiku dari Kampung Anjario, Kota Biak, Jakarta, sampai ke Yerusalem. Kan begitu kalau dibalik. Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah sekarang kita ada di ujung bumi, maka kita balik ke Yerusalem. Dari Anjario, Biak Numfor, Tanah Papua, Jakarta, sampai ke Yerusalem. Makanya saya perlu buat waktu itu. Nanti akan ada orang Biak ikut khotbah di Yerusalem. Loh itu betul saudara. Ini benar. Orang Biak itu nanti akan khotbah di Yerusalem. Karena ujung bumi kembali. Nah kalau saudara tertawa-tertawa anggap itu tidak mungkin, ya itu urusanmu. Tapi Tuhan itu punya rancangan seperti itu. Sekarang kita lihat dari apa yang dikatakan Ibu Heni awam tadi, ada 500 orang tidak ada pekerjaan. Dan mereka berkumpul. Sebenarnya kalau kita tahu acara itu, kita bisa buat makanan. Kita buat makanan, kita minta izin. Kita kasih makanan, kita minta izin sekejap saja, baru kita perintahkan izin. Aduh, itu orang pasti dilawan dan dijamah oleh Tuhan. Ini momen-momen yang sangat penting sekali sebenarnya. Orang pikir kita ini punya uang banyak. Ini sekali lagi saya bilang. Padahal kita ini gosong-gosong. Tahu gosong-gosong? Dosa. Tahu dosa itu apa ya? Kalau orang Jawa bilang itu gosong-gosong. Gosong-gosong itu nafas macam kayak mau putus-putus. Tetapi orang Papua bilang itu dosa. Kalau kita naik gunung tuh saudara, ya tahu? Jadi beritakan Injil dengan bertanggung jawab. Saudara, kalau saya berbicara di luar sana, saya berbicara Yesus, saya tidak tahu.
Jadi harus seperti itu. Memang kita tidak boleh takut. Dan kita siap sedia memberikan pertanggungjawaban. Sebab apa? Sebab keselamatan yang kita punya ini bukan keselamatan yang kacau balau, bukan. Bukan keselamatan yang amburadul, bukan. Tapi ini keselamatan yang telah diteliti, keselamatan yang sudah ditetapkan dan disahkan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan itu oleh para nabi. Yang terakhir adalah Yesus Kristus. Kalau menurut urutan nabi, ya, tidak ada nabi lain lagi, tidak ada. Yang terakhir menurut Alkitab, ya, bukan menurut saya, menurut firman Tuhan. Kalau ada nabi di luar itu, saudara, yang menyatakan diri nabi, ya memang karunia nabi itu ada. Tapi kalau dibilang nabi itu ya, ada sampai. Tetapi Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach itu kan bukan hanya sekedar nabi. Tapi dia adalah Tuhan juga. Dia adalah juru selamat. Satu-satunya juru selamat. Tidak ada juru selamat yang lain. Hanya Yesus, hanya Yeshua HaMashiach juru selamat. Namanya saja hebat. Saudara, Bapak Yahweh itu memproklamasikan nama Yeshua itu adalah nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa di langit, nama yang berkuasa di atas bumi, nama yang berkuasa di dalam perut bumi. Paulus bilang nama Yeshua, nama Yesus itu lebih tinggi dari setiap nama yang disebut. Tidak ada nama lain yang bolehnya manusia dapat selamat hanya oleh nama Yesus. Nama Yeshua HaMashiach. Tidak ada. Karena kita toleransi, lalu kita bilang banyak jalan. Selain Yesus juga ada jalan ke surga. Tidak ada. Jalan ke surga hanya satu-satunya Yesus. Tidak ada yang lain. Menurut apa? Firman Tuhan, menurut Alkitab yang kita percaya. Menurut iman percaya. Begitu. Itu harus pasti, saudara. Lalu kau ditanya, nanti kalau kau mati masuk surga tidak? Lalu kau garuk-garuk kepala lagi. Kan begitu biasanya. Ya. Mungkin saja bisa saya masuk surga. Tetapi pendeta harusnya juga tanda tahu ini, saya kalau mati masuk surga atau tidak. Nah itu persoalan. Kamu adalah saksi. Jangan begitu. Apa tidak usah kalau saya mati. Tuhan sudah menyediakan tempat di surga. Tapi tukang mabuk juga bilang begitu loh. Tukang mabuk juga bilang. Tukang mabuk dia khotbah di pasar Impres begini, buka itu kita Wahyu pasal 25. Baru orang bunyinya begini, dia mulai khotbah. Orang tidak tahu bahwa kitab Wahyu itu cuma sampai pasal 22 saja dengan pasal 25. Dong tipu orang ini, orang di pasar Impres. Ayo kita tahu, saudara. Makanya itu saudara harus tahu, saksi. Nah kalau saudara tidak tahu, hebat deh, hebat. Begini pagi-pagi pendeta bangun dan dia kaget. Mana kok tidur di teras gereja? Ya firman Tuhan kan bilang di rumah bapakku banyak tempat tinggal, jadi saya tidur di sini. Padahal kok tak tahu bahwa dia itu malam itu dia mabuk sehingga dia tidur di teras gereja. Aduh. Baru pagi-pagi pendeta muncul, baru dia jawab begitu. Di rumah bapakku ini banyak tempat tinggal. Kalau begitu juga semua orang bisa. Coba saudara perhatikan. Beritakan Injil. Jadi nanti
Ini Ella ini sekarang sudah 10 tahun. Nanti bentuk tim untuk bagaimana kita menari di kantor DPR, di kantor bupati, tujuan pertama ke kantor DPR, terus kita minta izin di sektor 3, kita minta izin di Pangkosud, kita menari. Kalau bisa jangan sedikit, lalu kita doa, lalu kita profetis. Kita minta izin, kalau perlu kita menyurat tidak apa-apa. Masa kita berdoa dilarang? Lalu kita meneriakan. Itu luar biasa, ini momen pencurahan Roh Kudus. Jadi kita juga punya alasan. Kemarin waktu kita undang saja mereka datang. Dari Pom-Pomsud itu datang. Itu datang kolonel yang datang. Dari Kodim datang, dari Harmunas datang, kepolisian datang. Itu luar biasa. Mereka semua di depan dan berdoa. Pak Bupati, Wakil Bupati yang pimpin doa. Doa minta ampun sampai orang semua sampai heran. Kayak cerita setelah. Tapi itulah yang terjadi. Ini momen. Jadi dosa itu menghancurkan bangsa, tetapi kebenaran itu meninggikan derajat bangsa. Amin. Kalau dosa itu dilakukan oleh pemimpin, hancurlah rakyat. Dan ini yang terjadi di Kabupaten Biaknumfor. Dari bupati ke bupati ditangkap, masuk penjara, tangkap, masuk penjara, tangkap, masuk penjara. Saudara, adakah pendeta yang berani bicara begini? Tidak ada. Mungkin hanya saya saja yang berani bicara itu di hadapan pejabat muka itu merah semua. Apalagi karena kita ini punya kerinduan, biar ini diselamatkan, biar ini bangkit. Amin, amin. Saudara, itu yang harus terjadi. Lawatan harus terjadi. Kembali ke atas. Jadi tidak bisa ya. Ya saudara, yang kedua, jadi yang pertama perintahkan Injil, yang kedua itu angkat tangan. Sudah, saya tidak bisa lihat ini apa. Angkat tangan. Jadi Tuhan itu mengangkat tangan. Jadi saudaraku, waktu dia naik ini, itu kan menentang hukum alam. Menentang hukum alam, yaitu hukum gravitasi. Tapi dia naik dan naik. Dia mengangkat tangan. Saudara lihat, setelah mereka sampai di kota dekat Betania, dia mengangkat tangannya, ya. Jadi B yang pertama adalah beritakan Injil, A yang kedua adalah angkat tangan. Tuhan Yesus itu mengangkat tangan. Untuk apa? Memberkati. Mengangkat tangan dan tidak pernah berhenti dia mengangkat tangan. Sampai hari ini dia duduk di sebelah kanan Bapa, dia juga tetap mengangkat tangan dan berdoa buat saudara. Amin. Mengangkat tangan dan memberkati. Sebab itu adalah kodratnya. Kodrat daripada Tuhan itu. Yohanes 10:10. Coba tolong baca. Itu kodratnya Tuhan. Dan itulah yang kita percayai dan kita imani. Yohanes 10:10. Yohanes 10:10.
Pencuri datang hanya untuk mencuri, Iya, itu setan. membunuh, dan membinasakan. Membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup Ini Tuhan, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi sebelum dia naik, dia perintahkan, beritakan Injil. Pergi, beritakan. Dan murid-muridnya itu diberitahu, sebelum kamu beritakan Injil, kamu tunggu di loteng Yerusalem. Ya, di loteng Yerusalem. Sudah tidak bisa lagi. Hah? Oh, itu bukan kabelnya, itu mungkin rusak dia punya HDMI-nya itu. Iya, kalau di bapak laptop ini yang goyang-goyang, kalau di solusi tidak. Jadi seperti itu. Jadi dia mengangkat tangan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Dan yang ketiga, T itu adalah Tuhan memberkati. Diberkati. Itu sebenarnya satu tindakan untuk pergi dan memberitakan Injil itu. Saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Jadi pas sekali kalau kita dalam 1 minggu ini kita mengadakan pujian penyembahan, doa puasa pujian penyembahan, lalu kita minta Roh Kudus memenuhi kita. Ada bahasa roh yang kita punya. Sekalipun gereja Pentakosta sekarang ada yang sudah menolak bahasa roh. Kalau ada orang berbahasa roh itu, dia akan datangi dan diam. Ya. Lalu ada yang mengkritik bahasa roh juga. Bahasa roh itu katanya bahasa setan. Orang kalau punya kepekaan, dia tahu ini dari setan atau dari Tuhan. Ini Roh Kudus atau Roh Kuda atau Roh Kudus. Nah, saudara tahu Roh Kudus? Jonathan, itu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu dia tidak akan memimpin seperti itu, tidak akan. Nah, saudara, ini yang saudara harus tahu. Kita bisa tahu karena ada karunia membedakan roh. Betul kan? Oh, ini setan. Kita kan bisa tahu. Nah, saudara, inilah yang harus saudara pahami dan mengerti. Nah, saudaraku, jadi Tuhan itu mengangkat tindakan profetik yang Tuhan lakukan waktu dia mengangkat tangan, supaya berkat Tuhan itu dicurahkan atasmu, supaya engkau ada dalam kelimpahan, engkau ada dalam berkat-berkat Tuhan, ada terobosan yang terjadi. Amin. Jadi engkau harus bilang ini, saya percaya Tuhan angkat tangan buat saya, memberkati saya. Amin. Saya percaya. Seperti itu. Nanti ada saja duit datang itu ada saja. Tidak tahu caranya bagaimana, sudah cara tahu. So, kemarin waktu doa keliling itu, saudara, tiba-tiba juga ada duit datang. Haleluya. Untuk bayar, maksudnya beli BBM apa semua, lalu keperluan kita berangkat pakai mobil itu, termasuk makan juga itu ada duit datang. Saya bilang sama istri saya, sudah pakai uang itu, saya sudah pakai, sudah tidak apa-apa. Walaupun saya kadang-kadang Tuhan, mau sorry saya terima uang, saya tidak bisa pakai, Kak. Jadi terima apa? Terima kasih. Tanya istri saya itu.
Terima kasih. Aduh, saya bilang. Kadang-kadang saya juga, aduh Tuhan, kok begini ya? Tapi saya tetap percaya. Nanti duitnya datang tambah banyak, saudara. Haleluya. Itu namanya kelimpahan, kecukupan. Amin. Saudara yang membutuhkan itu dicukupi. Saudara jangan susah, jangan. Percayalah. Yang penting jangan kita buat kesalahan saja. Nah, ini jadi persoalan. Ini kan kita banyak sekali buat kesalahan. Itu persoalan kalau kita buat kesalahan. Nah, jangan buat kesalahan. Kalau kita buat kesalahan, ya salahmu sendiri berarti. Jangan salahkan Tuhan, kan gitu. Nah, saudara, di sini dikatakan, coba saudara lihat. Dan ketika Yesus, ayat 51, dan ketika Yesus atau Yesua sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Kan begitu. Tahu-tahu hilang. Lalu orang-orang Galilea itu dia bingung. Lalu kita orang ini bagaimana ini? Mungkin sejenak mereka langsung begitu. Tetapi malaikat berkata, orang-orang Galilea, orang-orang benar, murid-murid daripada Tuhan Yesua, kamu tahu bahwa Yesua yang naik, dia nanti akan datang kembali. Amin. Kita ini menyambut kedatangan Tuhan. Banyak gereja tidak tahu bahwa Tuhan itu akan datang. Nah, saudara, kita bersyukur karena kita tahu kita ini menjadi panitia kedatangan Tuhan dengan memberitakan Injil supaya banyak orang itu bertobat. Amin. 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 Seperti itu, saudara. Saudara lihat ini ayat yang ke-52. Mereka, jadi waktu Tuhan memberkati, mereka sujud menyembah kepadanya. Jadi semakin mereka diberkati, itu mereka semakin sujud dan menyembah. Artinya semakin mereka diberkati, mereka semakin cari Tuhan. Tetapi kalau lihat di luar sana tuh, bukan di sini ya, di luar lihat. Banyak orang diberkati, dia lupa Tuhan. Dia tidak pergi lagi ke gereja, tidak. Begitu. Tapi berbahagialah saudara kalau saudara hari ini ada dalam gereja. Amin. Amin. Semakin mereka diberkati, mereka semakin menyembah Tuhan, semakin mencari Tuhan. Ada rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Begitu. Amin. Amin. Nah, kemudian lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Jadi mereka sangat bersukacita. Karena mereka mendengar kata itu, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Tapi dia datang tidak menginjakkan kaki, begini tidak. Tetapi dia datang di awan-awan. Minggu lalu kita sudah bicara yang apa itu? SRK itu surga, Roh Kudus dan kedatangan. Jadi seperti itu. Sekarang kita berbicara tentang BAT. Jadi beritakan Injil, angkat tangan, Tuhan memberkati. Ini adalah kodratnya Tuhan, sifatnya dari Tuhan ya seperti itu. Tuhan itu mau memberkati saudara. Tuhan itu mau terus supaya hidupmu ada dalam kelimpahan. Tidak kekurangan, selalu berkecukupan. Ada saja, nanti pasti ada saja caranya Tuhan itu memberkati kita. Nah, saudara, ayat 53, mereka senantiasa di dalam bait Tuhan dan memuliakan Tuhan. Jadi ciri orang yang diberkati Tuhan menurut apa yang Tuhan mau itu adalah
Semakin diberkati, semakin cari Tuhan, cari wajah Tuhan. Semakin diberkati, semakin menyembah Tuhan. Amin. Setia beribadah. Amin. Bukan hilang. Coba hari Minggu begini, berapa orang yang tidak beribadah? Banyak orang tidak beribadah. Saudara. Mereka bilang begini, ibadah itu kan tidak hanya hari Minggu. Nah, saudara. Hari Minggu itu hari yang disediakan Tuhan. Amin. Hari Minggu itu adalah harinya Tuhan. Betul kah atau salah? Benar. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini tidak main-main. Jangan hari Minggu kok bilang, ibadah kita tidak harus hari Minggu, tak apa-apa. Tidak. Hari Minggu itu kita bersekutu. Tali 3 lembar tidak akan putus. Kalau 1 lidi diputus gampang, tapi kalau 10 lidi, 20 lidi diputus, tidak bisa. Tidak bisa. Begitu. Ya. Jadi dia terus memberkati. Nah, saudara lihat ini, di sini dulu. Saudara lihat ini. 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. 500 orang lebih saksi bahwa Yesus Masias telah bangkit dari kubur. Dan 500 orang ini juga yang pergi mengantar Yesus rame-rame. Kalau zaman sekarang mungkin ada bunyi-bunyian gitu, tapi ini rame mereka. 500 orang banyak pergi ke Betania. Lalu 500 orang ini juga yang melihat Yesus naik. Tangannya terangkat dan memberkati. Luar biasa sekali. Tetapi dari 500 ini yang diperintahkan untuk tunggu di loteng Yerusalem tinggal berapa? Ada yang tahu kan? Tinggal 120 orang. Lalu yang 380 kemana? So hilang. Saudara harus bisa cerita ini, harus bisa, harus mengerti. Gampang saja kok. Contoh saja ini Ella, sekolah di Yapis tuh. Ella, yang mati itu kan bukan Yesus tuh. Dia cerita dulu Ella harus jawab, tidak, kok salah. Begini, kok mulai cerita, baru kasih tunjuk di internet ini, sejarawan Roma, namanya Cornelius Tacitus. Dia menceritakan yang mati adalah Yesus. Ini Flavius Josephus yang menceritakan. Ini sejarah. Ini tertulis dan ada sampai hari ini. Selain daripada Alkitab juga adalah sejarah. Kisah para rasul ini sejarah. Begitu. Dari mana mereka bisa berani tulis 500 orang ini menjadi saksi? Itu karena ada yang menulis dan ini sejarah. Ini tidak mungkin bohong, tidak mungkin. Bukan kalangan juga bukan. Dan pada waktu itu 500 orang. Tapi di loteng Yerusalem ditulis tinggal 120 orang. Nah, saudara yang menantikan Roh Kudus. Nah, saudara, jadi dunia menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu, tangannya terangkat dan memberkati murid-murid, tidak pernah turun, memberkati ketika berpisah dengan mereka. Sampai hari ini pun Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Kau bilang dengan tetangga sebelah, kau tahu bahwa Tuhan itu tetap memberkati kamu. Oh, dia tetap memberkati kamu. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Masias memberkati. Shalom. Mari kita naikkan satu puji. Tangannya terbuka menunggulah tak tersembunyi.